bawain cover lagu Ventures, jadinya udah project Ventures aja gitu. Terus gitu udah di plesetin aja jadinya Depan Turas. Nora sih gitu. Halo, welcome back to Rewind. Kali ini kita kedatangan drummer lagi, tapi kali ini dari Jatinangor, klub musik selancar kontemporer Depan Turas. Selamat datang Kuya. Halo. Apa kabar juga Depan Turas? Alhamdulillah baik. Rezeki lancar. Sekarang lumayan. Alhamdulillah. Gak sia-sia resign-nya. Iya. Terjawabnya setelah 2 tahun ternyata. Oke. Gue penasaran sama kesibukan kalian selain ngeband belakangan ini. Karena kan kalian juga LDR ya, ada yang di Bandung, ada yang di Bintaro. Enggak sih, di Jaktim ya. Oh, Gogon tuh Jaktim ya? Gogon tuh Jaktim. Oke. Apa kesibukan 4 personil ini belakangan? 4 personil ini. Gue mulai dari siapa dulu nih? Lo? Kalau gue sekarang freelance design sebenarnya. Jadi ya kliennya pun sebenarnya ya masih teman-teman di sekitaran musik juga sih. Masih yang kuy bikinin poster buat acara, oke. Merchandise band, oke, yang gitu-gitu sih, masih sejauh itu. Terus kalau gue tuh freelance design, kalau Acin tuh sempat jadi penulis musik. Siasat. Pernah di situ juga, tapi ada juga media sebelumnya. Jadi karyawan lah, istilahnya karyawan menulis, tapi kantornya tutup karena nggak sanggup pandemi. Sanggup survive di pandemi. Terus dia akhirnya freelance juga kayak gue, cuman dia nulis gitu. Sama Padang, bukan masakan Padang bukan ya? Iya, cuman setelah nikah kayaknya belum dia mulai lagi deh. Sekarang dia baru lagi mulai lagi kayaknya, mau mulai kayak jual di mana. Kalau waktu 2019 kan kayak waktu di Nangor jualnya, sekarang kayak mau di Bandung atau di mana, dia lagi mikirin tuh kayak gitu. Kalau Rizal tuh sebenarnya Rizal tuh yang paling nggak ada kerjaan lain selain musik sebenarnya dia. Oh. Tapi dia sekarang lagi konser ini sih, lagi ke kebun gitu. Pertanian dan peternakan. Iya, peternakan gitu sih. Lebih ke kayak si Panturas juga kepikiran kayak, Jal gimana ya kalau mana ngurus domba aja gitu. Panturas invest untuk beli domba, terus lu urusin aja, jadi ntar diputerin aja sama lu, terserah lah, kayak gitu sih. Jadi ya lagi di peternakan, dia lagi menjalani hidup seperti Harvest Moon lah ya. Kayak gitu. Kayaknya lele lebih menjanjikan. Lele menarik ya sih kan? Kayak bisa tuh. Sejauh ini masih domba ya. Terus si Gogon tuh ada di salah satu agensi iklan ya, yang lumayan gede lah di Jakarta mah kayaknya ya. Ya pokoknya dia lumayan yang paling sibuk di luar jadwal ngeband tuh dia. Jadi kayak kadang-kadang ada jadwal tanggal sekian. Aduh, ntar gue cari cara gimana caranya untuk ngasih tahu ke bos, untuk ngasih alasannya apa gitu-gitulah. Copywriter ya kalau nggak salah. Copywriter. Bisa bikin lirik juga dong harusnya. Dia baru bisa bikin lirik di album Banyu Asmara kemarin sih, baru 1, Jim Labrador. Kita rewind Depan Turas. Di masa-masa 2015-2016. Iya. Itu tuh kalau nggak salah emang lo bisa dibilang apa ya? Yang mengumpulkan mereka. Bisa jadi. Apa yang mempersatukan lo, Acin, Rizal dan Gogon at the first place gitu? Apa yang mempersatukan kalian sebagai Depan Turas? Sebenarnya gue pun sampai sekarang kayak nggak nyangka bahwa yang ada di Panturas itu adalah 4 orang ini, yang kalau dipikir-pikir rada random juga sih. Mereka sebelumnya nggak kenal satu sama lain gitu. Si Gogon sama Acin mungkin kenal, gue sama Ijal kenal. Cuman ketika ngebayangin ini orang berempat di satu tempat tuh kayak gue nggak ngebayangin gitu. Jadi kalau pas awal-awal sih sebenarnya gara-gara di akhir-akhir masa kuliah gitu, teman-teman seangkatan gue pada lulus, anjir gue pengen ngeband deh. Maksudnya gue sebelumnya ngeband juga, tapi pengen yang lebih
lebih ugal-ugalan aja gitu. Gue sebelumnya main band folk gitu di Unpad bareng Alvin namanya, Alvin Baskoro. Nama bandnya Alvin and I. Jadi gue di situ sebenarnya diajakin Alvin untuk ngisi bukan drum ya, apa ya, floor tom aja sih. Di beberapa akhir-akhir gitu kayak rada-rada pengen deh ngeband yang orang-orangnya tuh heboh gitu. Kayak pengen bikin band lagi kayaknya nih. Dan kepikirannya tuh nggak ngajak anak-anak kampus sebenarnya. Kepikirannya awalnya ngehidupin lagi band yang dulu pernah gua mainin di SMA. Diajaklah Izal, terus ada pemain bassnya Kodok tuh ada di band gue yang gue dulu mainin popang gitu. Terus ada Ajis juga dan Iksal. Nah Iksal tuh sebenarnya bukan pemain band, cuman dia sebagai ya udah gue tergabung di band ini sebagai manajer aja. Kayak gitu sih. Di yang dulu atau maksudnya depan Turas sekarang? Di depan Turas sekarang, di depan Turas. Tapi jadi, sebelumnya Iksal personil. Sebelumnya personil, terus dia kagak bener nih. Terus dia nge-manajerin, jadi kayak ke belakang. Kayak talenta gue di sini. Iya, nge-manajerin gagal juga bandnya. Terus gue mau bikin lagi nih band, si Iksal, ayo sok gue manajerin, gue kayak nebus dosa lah kemarin nggak bener gitu. Ya udah sekarang gue nge-manajerin dengan bener. Akhirnya ya udah go gitu. Terus gue dikumpulin mau mainin apa nih, gue bingung gitu kan. Iya mainin apa ya? Kalau mainin yang sebelumnya kayak udah bosan gitu. Sebelumnya kayak kita tuh ada di fase dimana sebenarnya lu main band musik apa sih gitu, kayak mainin ini iya, mainin indie rock lagi rame juga iya, kadang reggae juga dibawain gitu, kadang ska dibawain gitu. Jadi mau kemana sih ini? Nah terus gue tertarik sama film si Quentin Tarantino itu sih yang ada Pulp Fiction yang Dick Dale. Ini kayak gini aja nih, kayaknya belum ada nih kayak gini. Terus gue kepikirannya kan karena musiknya Arabik gitu, gue juga kepikiran fashionnya juga sama gitu. Gue kepikiran lagi, fashionnya gitu juga kali ya. Jadi kayak Arabik. Kalau dulu ada band namanya Tinariwen. Nah gue tuh pengen kayak gitu sebenarnya sebelumnya sih. Nah namanya kayak Onta, gue kepikiran kayak Onta aja gitu, kayak kepikiran. Onta kayaknya enggak dah kuy. Terus kayak waktu itu lagi rame-ramenya HRS, Habib Rizik, yang lagi ramenya, lagi rame gitu. Oh iya itu 2000. Iya, sekitar gitu. Iya, panas pemilu gitu kan. Terus Enggak jadi ya kayaknya, nggak usah pakai fashion kayak gitu dah kayaknya. Okay. Terus jadinya ya udah kita belokin aja, kita mainin musiknya musik pantai aja, surf music aja udah. Dengan ya fashionnya juga kepikirannya ya udah kayak Ace Ventura aja, kayak Jim Carrey di Ace Ventura tuh, kayak baju pantai, terus ya ugal-ugalan gitu kayak gitu sih. Kepikirannya ya udah, ini nama bandnya apa? Anjir apa ya? Waktu itu sih kepikirannya masih karena bawain cover lagu Ventures, jadinya udah Project Ventures aja gitu. Terus gitu udah diplesetin aja jadinya depan Turas. Nora sih gitu. tapi Nora sih, tapi ya udahlah ya gitu, kayak rada catchy juga gitu, Panturas gitu, Pantai Utara. Jadi kayak ketika ditanya nama bandnya kenapa Panturas, ya Pantai Utara gitu, jadi gampang aja gitu, nggak usah mikirin yang gimana gitu, sebatas catchy aja udah. Dan ya selayaknya band kampus ya awalnya juga emang heureuy aja gitu, pengen senang-senang aja gitu, nggak yang kepikiran sampai gimana sih, sampai yang manajemennya serius gitu, enggak. Tapi semua jadi kayak langsung satu paket di depan loh, maksudnya udah ada Iksal. Gue pikir Iksal itu memanajeri setelah berapa tahun depan Turas ada, ternyata dari awal bahkan sebelum ada Acin. Jadi gue pas bikin band itu posisinya ada bertiga berarti ya, berempat. Gua, Ijal, Kodok sama Ajis. Nah itu kondisinya adalah 2 gitar, 1 bass, 1 drum.
nggak ada vokalis. Gue kepikirannya ajak aja nih, ada teman gue junior, kayaknya rada oke deh. Maksudnya oke-nya bukan oke yang kayak bagus gitu suaranya, cuman kalau pengen karakter yang rada nyeleneh, dia kayaknya oke nih, masuk nih. Diajaklah Acin, terus Acin pasti. Dengan personality dia yang sampai sekarang kayak gitu. Terus yaudah Cin, mana punya lagu nggak gitu? Rada awkward gitu, kayak karena kita nggak tahu bawain lagu apaan kan, semuanya instrumental. Terus tadinya Acin mau pakai vokal doang gitu, jadi nggak ada instrumen lain. Terus pas dicobain pas main gitar, anjir ternyata lebih jago dari yang lain dong. Terus lebih jago dari yang lain. Terus anjir ini mah sayang banget kalau skill lu nggak dimainin di sini. Jadi ya udah main gitar bertiga. Ya gitulah. Jadi setelah itu Aji sama Kodok sibuk pekerjaan. Jadinya kalau si Panturas tuh pernah ada di fase dimana nggak pernah main full nih antar personil. Jadinya ya udah ajaklah Gogon. Gogon tuh kayak jadi kayak pemain cadangan gitu. Awalnya gitu. Gon, lu bisa main ini nggak? Ayo gas. Dan pada akhirnya kok lebih banyakan Gogon ya dibanding personil sebelumnya gitu. Jadinya ya udahlah kita jalan aja berempat. Ternyata setelah dipikir-pikir emang formasi yang paling ideal lah buat Panturas dan saling mengisi gitu, dimana kayak gue nggak begitu pandai ngomong, jadinya yang ngewakilin Gogon gitu. Jadi secara musikalitas, secara nada-nada gue nggak begitu paham, bisa Acin gitu. Di band nggak ada yang ngedesain, ada gue. Terus Ijal yang rada melek teknis ternyata ada di Panturas. Jadinya ya udah itu idealnya aja di segitu berempat gitu. Oke. Lo terbentuk 2015-2016, tapi 2017 lo udah main di Thursday's Noise. Thursday's Noise ya. Jaya Pop. Iya. Ya kan? Iya Jaya Pop ya. Sama With The Fest. Iya, With The Fest. Kayak kalau gue ngelihatnya pertumbuhan Panturas itu cepet banget. Iya. Tapi menurut gue banyak yang nggak tahu struggle-nya The Panturas, kayak kayak dengan jarak waktu yang ini 2022 lo udah bisa kayak sekarang gitu. Pasti orang cuma ngelihat lo pas di atas gitu. Iya sih. Lo masih inget nggak struggle lo pas di awalnya Panturas, kayak yang orang lain tuh nggak tahu gitu? Ya gitu sih, kalau gue selalu yakin sih apa yang gue capai di beberapa titik gitu, itu tuh adalah akumulasi dari kegagalan gue di tahun-tahun sebelumnya gitu. Kalau Panturas tuh sebenarnya kenapa Panturas kelihatannya rada lari gitu ya, karena gue belajar dari beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi kayak gimana kayak band tuh harus ada yang ngebantuin di belakang gitu selain personil ya. Ya termasuk kayak kita kerja sama teman-teman yang di luar kota gitu. Kayak pas awal-awal nih mau main di Malang nggak? Ayo. Gak dibayar? Ayo. Kita ongkosin sendiri. Ya ayolah gitu. Apaan sih gitu. Ya udah kita, yang penting kita main aja gitu, pokoknya kemanapun sejauh apapun, mau itu ngasilin mau enggak sikat-sikat aja gitu. Nah itu tuh yang gue sadar tuh Panturas selalu coba ngambil kesempatan, nggak pikir panjang. Jadi ketika ada mikir kayak ini kayaknya bakal oke sih ke depannya, kita ambil. Jadi di situ terus kita main di Bekasi gitu, dempet-dempetan naik mobil Datsun Go yang kecil gitu kan, kayak ayo gitu sikat gitu, terus main ke mana lagi ya sering lah musik kayak Bandung, Jakarta, yang bahkan kayak
nggak usah mikir mau dibayar atau gimana, yang penting ya lu seneng-seneng aja gitu dan making friends gitu. Itu sih yang penting. Setelah gue pikir-pikir ternyata serunya band-bandan tuh lu bisa kenal teman-teman di berbagai kota gitu, yang mungkin bisa membantu lu di bidang lain juga nantinya. Kayak gitu sih. Waktu lo kan band bisa dibilang Jatinangor. Waktu pertama kali lo dihubungin sama contohnya Superbad gitu, Om Ameng, lo main di Superbad, itu lo inget gak sih rasanya? Anjir. Terus kayak lo harus ke Jakarta bawa. Iya. Itu gaungnya Superbad tuh itu udah bertahun-tahun sih di Bandung, di Nangor gitu. Seru sih kayaknya ada kalau main di Superbad gitu. Ketika ada main di Superbad, gue langsung kosongin tuh jadwal apapun gitu. Lo inget gak pas Superbad itu keseruannya? Gue senangnya tuh di Superbad tuh penontonnya tuh nggak serusuh itu, cuman ada apa ya kayak Tintin, itu apa ya itu apa ya namanya? Namanya yang suka dipakai tukang donat kampung itu loh. Sama beca. Iya itu klakson. Anjir gila. Segininya ya si sambutannya excited banget gitu. Dan gue pikir sih dari situ juga bisa langsung yang ada tawaran di sini ya gitulah. Dan ya itu selalu gue yakinin sih si benefit tuh nggak selalu uang sih. Jadi kayak bir aja cukup ya. Ya kan? Iya walaupun di situ ada cuman setelah itu dampaknya tuh untuk band tuh lumayan gede tuh, gede banget malah ya. Ada palok gitu. Iya. Berdiri-diri kan. Itu kayak pas masuk anjir orang-orang yang gue follow di Instagram ada di sini semua. Tegangnya dapat. Tapi ketika beresnya seneng banget sih. Sunshine itu kayaknya single kedua setelah Fisherman's Luck. Iya. Video klipnya sekarang udah ditonton 14 juta kali. Oh iya. Lo udah ditonton 14 juta kali kuy. Gue lagi ini ya tiduran gitu gak jelas. Seberapa sering orang-orang manggil lo kayak bang yang ada di video klip ya? Itu jarang sih kalau yang iya 14 juta kali. Kalau ketemu gue ya yang langsung yang drummernya gitu sih banyak kan. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang baru gue kenal dan gak tahu sama sekali Panturas. Oh lu tuh yang meninggal itu ya? Gue sering banget kayak gitu tuh. Iya gue yang meninggal, yang terakhir yang meninggal. Sering banget tuh kayak gitu. Tapi emang Sunshine ini kayak punya magicnya gitu, entah dari video klip, dari lagu. Iya. Ya gak sih? Gue gak ngerti sih sampai sekarang sih. Dan sampai sekarang yang masih paling kenceng gitu loh. Yang gak disangka-sangka gitu. Itu lagu tuh dibikin sama si Acin waktu awal-awal bikin Panturas juga tuh. Jadi dia punya lagu Fisherman sama Sunshine. Terus yang Sunshine tuh dia belum ada liriknya sama sekali. Cin ini kayaknya menarik nih lagu ini, maksudnya kayak rada-rada balad gitu kan. Kayak mungkin kayaknya bisa di vibe-nya bisa di apa ya diarahin kayak Surfer Girl kayak gitu-gitu. Yang emang agak-agak Beach Boys gitu. Cuman karena di antara kita nggak ada yang bisa nyanyi kayak Acin gitu atau nggak bisa nyanyi, jadinya nggak pakai harmoni belakang gitu. Jadinya yaudah kita tulis aja liriknya tentang apa kuy? Apa ya? Terserah lu sih sebenarnya gitu. Cuman gue kepikirannya ketika ngedenger nada lagu ini kayak ngelihat matahari terbenam gitu. Coba aja Sunshine gitu. Di momen apa lo personally gitu tersadar kalau kayak Panturas bisa nih punya jalan yang panjang, bisa nih menghasilkan untuk personal dan mungkin orang-orang di sekitarnya. Kalau ngerasa bisa punya jalan yang panjang, gue kayaknya tersadar ketika Pesta Mabuk Laut pertama deh. Pesta Mabuk Laut di Bandung gitu. Karena di situ tuh kayak ngerasa gue
jadi band yang kayak disupport gitu sama support anak-anak gitu yang dari awal sampai hari itu ada semua gitu. Kayak yang ngurusin art, yang ngurusin acara segala macem. Itu tuh kayak beneran kayak ngerasa kayak anjir barudak banget nih. Jadi kayak disupport sama anak-anak yang suatu saat ketika mungkin Panturas naik, gue bakal ajak anak-anak juga untuk kerjasama gitu. Jadi kayak wah kayaknya bisa sih ini gitu. Karena gue selalu kalau mikirin hari itu kayak selalu merinding aja gitu kayak bisa ya ternyata ya. Terus kalau yang tersadar kalau Panturas bisa menghasilkan secara finansial kayaknya pas tour deh. Tour yang pertama banget sama Polka Wars. Karena itu kayak itu ada brandnya kan ya kalau ada brandnya, brand ini marketplace gitu. Oh iya. Iya. Marketplace terus kayak depannya B bukan? Iya. Terus gue yang herannya tuh kayak ada satu hari di mana mereka ngundang wartawan di Jakarta gitu buat ngeliput gua doang sama Polka Wars gitu. Nggak ada acara lain gitu, nggak ada yang kayak launching apa gitu. Cuman kayak ini kita akan mengadakan sebuah tour dari band The Panturas dan Polka Wars. Press conference. Oke, itu press conference pertama lo berarti. Iya, terus kayak yang ngomong gua lagi kayak rada ngomongin apa lagi nih. Kayak gitu terus wah ini kayaknya ini kok band jadi serius gini ya. Kayak tiba-tiba asalnya yang heureuy gitu tiba-tiba jadi serius gini. Bisa sih kayaknya nih anak-anak nih kayak gitu. Ada cerita-cerita lucu gak? Katanya Acin begitu mabuk ya. Acin ya. Tapi itu paling parah sih selama gue kenal sama Acin. Di situ paling parah dan bacot banget anjir. Kayak bukan yang kayak anjing jadi bacot gini anjir orang. Tapi itu titik baliknya dia sih jadi dia yang sekarang yang gak terlalu ini sih. Dia sekarang lebih chill. Terus ada pengalaman mistis juga. Oh gitu? Ada. Apa tuh? Di satu hotel di mana ya? Ada satu hotel di satu daerah? Kota di satu kota ya di. Kalau gue sebutin provinsinya udah pasti di situ. Oh, okay. Jadi diketok itu jam 2 malam. Di kamar hotel. Kamar hotel. Itu lu ngumpul bareng tuh semua? Enggak, yang ngalamin bukan gue sih sebenarnya. Cuman si Ija sama Gogon. Kalau si Gogon sih ngedenger suara-suara kayak gitu kan. Gue ada suara apa tuh? Bukan, maksud gue gitu cuman ada gua sama Gogon. Terus, kuy suara apaan tuh? X-House kali. Pas gua keluar, pas dia masuk, X-House mana suaranya gak kayak gitu. Nah itu clue pertama. Yang kedua Ijal jam 2 malam diketok gitu. Tok. Pas dibuka gak ada orang. Masa housekeeping jam 2 malam? Terus langsung tiba-tiba ikut ke kamar kru. Tidur bertujuh di satu kamar ya. Gara-gara diketok itu diketok jam 2 itu, pagi. iya. Ternyata yang lain juga ngalamin. Ternyata pas di kulik-kulik emang hotelnya emang rada-rada sih. Gue jadi penasaran juga ya. Iya, jadi ada satu band major juga di sana. Waktu zaman dulu 2008, 2000 berapa gitu. Diundang tidur juga di sana. Diketok dari pintu nggak ada orang. Terus yang kedua diketok dari jendela. Tok. Pas dibuka tembok lagi, tau gak sih lu? Shit. Jadi bukan jendela emang pas dibuka tembok lagi. Berarti siapa? Niat banget tuh orang. Kayak gitu sih. Jadi itu tuh emang manajer Polka waktu itu. Gue sengaja nyimpen di situ biar lu rasain bangsat gue. Selain lo tour dan lain-lain, menurut pengamatan gue pribadi, lo itu salah satu band yang paling aktif bersosial media. Iya ya. Iya dong, iya gak sih? Iya, bisa jadi. Twitter. Iya, Twitter. Yang lo sering banget nge-tweet. Instagram. Iya. Dan terakhir gue ngecek, lo tau gak berapa jumlah video di YouTube lo?
Tadi berapa ya? Tadi 100 sekian. 100 Iya. Iya kan? 102 video. 102. Kayak lebih banyak dari Maple. Nggak, karena Maple masih baru. Lihat aja Maple beberapa bulan lagi. Maksud gue kayak selain bermusik, kalian mikirin banget konten, mikirin banget apa ya? Dan itu works loh buat adik gue yang umur dia 19 tahun. Dia tahu Panturas tuh dari video vlog kalian. Oh iya. Yes. Iya. Maksud gue gini, sejauh mana sih konten penting untuk The Panturas? Kalau Panturas tuh konten tuh penting gak penting sebenarnya. Kalau lu perhatiin juga itu sebenarnya nggak selalu ada sih vlog tuh. Jadi kayak angat-angatan juga si Panturas. Cuman kalau sebisa mungkin ada gitu. Karena gue mah mikir dokumentasinya sih sebenarnya. Jadi video tuh kalau ditaruh di harddisk terus gue nggak tahu, kayak bisa aja rusak harddisknya, bisa aja ruang penyimpanan lu nggak ke ini lagi, jadinya ya udah kita upload aja. Kita nggak yang berstrategi banget gitu kayak harus konten tanggal segini harus upload gitu, bukan yang kayak gitu juga. Jadinya lebih ke konten tuh penting, cuman yang paling penting ya musiknya, produk utamanya dulu nih. Kalau produk utamanya yaitu musik gitu udah beres, udah ada, udah tahu mau gimana gitu. Nah baru mikirin kontennya gitu. Gitu sih kalau Panturas. Jadi sebenarnya konten tuh penting gak penting, tapi kita lakuin gitu. Dan beruntungnya ada yang works itu. Berapa gitu. Ya mungkin adek lo juga bisa tahu dari situ. Gue juga baru ya macam-macam sih jalur orang bisa suka musik yang kita nggak bisa nebak gitu. Ngomongin musik, setelah Mabuk Laut, kalian rilis Ombak Banyu Asmara di tahun 2021. Iya. Itu album berarti album panjang. Album panjang pertama. Ya, album panjang. Based on riset kecil-kecilan gue juga, album kedua ya bisa dibilang itu album kedua lah. Bisa dibilang lah boleh. Album kedua tuh sesuatu yang lo tuh kayak punya beban gitu loh di belakang, karena album pertama lo udah keluar, dapat respon, dapat banyak tanggapan dari banyak orang, dan album kedua tuh kayak jadi beban untuk musisi-musisi yang gue lihat ya. Itu dialamin gak sih sama The Panturas? Album kedua Ombak Banyu Asmara. Kalau disebut ada ekspektasi yang naik, bisa gue akuin iya. Cuman nggak yang jadi bikin stres juga sih, karena si album ini ketika kita workshop itu kayak udah ada pengen gimana gitu. Jadi kita pas keluar Ombak Banyu tuh nggak yang berusaha untuk disukain banget juga sih. Cuman kita pengen yang gue pengen ada unsur ininya deh, pengen ada lagu yang popnya satu, pengen ada yang ininya satu. Ya udah, ayo kita eksekusi aja bareng Lava gitu. Dan ternyata jadinya kayak gini gitu. Jadinya Ombak Banyu Asmara. The Panturas itu bisa dibilang dari scene Jatinangor dan Bandung. Lo berada di scene itu. Iya. Banyak beberapa pendapat bilang kalau misalnya scene Bandung tuh lagi kehilangan apinya, mungkin kalau dibanding 90-an. Nah, menurut lo yang ada di dalam scene itu, gimana lo ngelihat scene Bandung hari ini? Hari ini sebenarnya kalau gue lihat ya, rame-rame aja sebenarnya. Rame-rame aja, cuman entah kayaknya gini deh kalau gue lihat, entah statement itu datang ketika emang ada pandemi yang dimana lu nggak bisa lihat konser apapun, dan hiburan pun kayaknya cuman ada di yang bikin media gitu, maksudnya yang ada di media-media gitu, adanya ya yang base-nya di Jakarta gitu. Jadi yang kelihatan ya band-band Jakarta gitu kelihatannya.
Terus apalagi ya tadi ya? Lo sebagai pelaku ngeliat scene Bandung sebenarnya? Kalau gue sih liatnya rame-rame aja. Maksudnya kayak kalau sekarang ya, coba kita liatnya beberapa bulan ke depan deh. Lihat. Kalau gue sih ngelihatnya sekarang udah percikan-percikan itu udah mulai ada sih. Poster-poster udah sering banget. Maksudnya kayak di berbagai scene ya, maksudnya kayak di hardcore ada, terus kemarin juga kayak Extreme Mosh Pit juga ngadain maksudnya medianya pun mulai jalan gitu. Terus apa lagi ya, terus habis main juga kan di Bandung. Iya, kemarin juga gue main. Itu yang bikin anak-anak Nangor yang bikin acara di Bandung. Terus kayak ada beberapa titik kayak di Tipsy Panda, Hallway itu selalu ada acara. Terus kayak menurut gue sih sekarang udah mulai rame lagi. Lihat aja beberapa bulan kemudian. Untuk band-bandnya? Untuk band-bandnya kayak mungkin yang sekarang Rap of Rap. Rap of Rap tuh udah mulai muncul tuh. Kayak apa lagi ya? Apa Muchos Libre mungkin yang udah sering ke Jakarta. Nakarmoya banyak sih sebenarnya, banyak potensi termasuk band-band hardcore-nya juga mungkin. Kayak apa ya, Bleach gitu atau Prejudice atau apa gitu. Yang ya udah mulai sering juga gitu, udah mulai banyak. Jadi sebenarnya scene Bandung baik-baik saja. Iya, cuman kalian tidak. Emang seru-seru aja sih gitu. Cuman mungkin ya ngelihatnya mungkin di satu permukaan doang gitu. Yang mungkin band-band itu juga nggak pengen ke situ gitu. Ngerti nggak sih kayak mungkin yang dilihat tuh di beberapa pensi. Cuman emang band-band Bandung pada pengen di situ gitu sih. Gogon. Bacot. Siapa lagi? Tapi kadang-kadang dia yang paling panas juga. Kita pernah satu hari berantem sama kru band lainnya. Oh ya? Ada kayak gitu.